kesempatan ini, perkenalkan saya, Pak Hari Setiawan, akan mengajarkan kepada kalian yaitu materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Mari kita simak dan tonton bersama. Anak-anakku semuanya, setiap anak pasti terlahir dari seorang ayah dan ibu. Betul tidak? Kalau tidak percaya, lihatlah ke sekeliling kalian. Teman-teman kalian pasti memiliki ayah dan ibu. Iya tidak? Jangankan manusia seperti kita, binatang seperti kelinci, domba, dan lainnya pun memiliki ayah dan ibu. Tapi, tahukah kalian, ternyata ada manusia yang lahir tanpa ayah dan ibu. Ya, kalian heran kan? Mereka lahir secara ajaib atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa ya? Mereka tercipta melalui suatu proses yang berbeda dengan manusia sekarang ini. Wah, siapakah mereka? Benar sekali, mereka adalah Adam dan Hawa. Adam adalah manusia pertama, sekaligus nabi yang pertama. Sedangkan Hawa adalah istri Adam. Jadi, Adam dan Hawa adalah nenek moyang dari miliaran manusia yang ada di bumi ini. Yuk, kita ikuti bagaimana asal-muasal terciptanya Nabi Adam dan Hawa. Pada masanya, bumi yang kita tinggali sekarang ini tak berpenghuni sama sekali. Tak ada seorang pun yang hidup di planet ini. Mengapa? Karena kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan manusia. Saat itu semua makhluk masih hidup di surga. Di surga pun hanya ada malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berencana menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan rencananya tersebut. Namun para malaikat merasa keberatan dan memohon kepada Allah agar membatalkan rencananya itu. Iblis pun sama, mereka menentang atas kehendak Allah itu. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu?" Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah kemudian berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Setelah wujud Adam sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh kepadanya. Allah berfirman, "Kun fayakun," jadilah maka jadi. Adam pun menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam lalu tinggal di surga bersama para malaikat dan iblis. Di surga itu, Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nama-nama yang luar biasa banyak. Adam diberi kedudukan yang tinggi dan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia pertama ini bahkan menjadi guru bagi para malaikat. Adam mengajari para malaikat tentang ilmu yang ia kuasai. Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah Nabi Adam menyebutkan nama-namanya, ia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Adam pun diizinkan untuk menikmati seluruh kemewahan di surga sepuasnya. Tapi meskipun Adam tinggal di surga dengan kenikmatan dan kemewahan yang berlimpah, Adam merasa masih ada yang kurang. Adam merasa sepi dan merasa kesepian. Itu karena ia sendirian di surga, tanpa ada manusia yang lain. Adam pun tak punya teman yang bisa diajak mengobrol. "Aduhai, sekiranya ada orang yang bisa aku ajak berbincang dan bercerita," gumam Nabi Adam sambil melamun. Ia membayangkan ada manusia lain di sampingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Tahu tentu mengetahui kegelisahan dan kesepian yang dirasakan oleh Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berencana memenuhi keinginan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan teman untuk Nabi Adam yang bisa diajak berbincang-bincang dan menemani keseharian bersama Nabi Adam di surga. Pada suatu kesempatan, ketika Nabi Adam tengah tidur dengan sangat pulas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mencabut tulang rusuk Nabi Adam. Malaikat Jibril pun segera melaksanakan perintah Allah. Dengan hati-hati, Jibril mendekat ke Adam. Dalam sekali gerakan, Jibril berhasil mencabut salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Meskipun cukup keras, Jibril mencabutnya, tapi Adam sama sekali tak terbangun dan masih terlelap tidur. Jibril lalu menyerahkan tulang rusuk Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian berfirman, "Kun fayakun." Atas kehendak Allah, dalam sekejap tercipta seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu adalah Hawa. Selain cantik secara fisik, Hawa juga memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji. Kecantikan Hawa inilah yang kelak diwarisi oleh wanita-wanita keturunannya. Ketika Adam terbangun dari tidurnya dan melihat Hawa, Adam kaget sekaligus senang. Alangkah bahagianya Nabi Adam, karena kini ada sahabat lain di surga. Adam pun bersujud. Ia bersyukur memuji kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Adam memandang Hawa. Ia masih tak percaya jika kini ada seorang sahabat di dekatnya. Adam pun mendekati Hawa. "Kamu siapa?" tanya Adam kepada Hawa. "Aku Hawa," jawab satu-satunya wanita di surga itu. Adam merasa tak puas dengan jawaban Hawa. Adam pun bertanya lagi, "Kamu berasal dari mana? Lalu kamu sebenarnya diciptakan untuk siapa atau untuk tujuan apa?" Hawa pun menjawab pertanyaan Adam dengan suara yang lembut dan merdu. "Aku berasal dari tulang rusukmu dan aku diciptakan untukmu." Mata Adam berbinar-binar. Ia bahagia mendengar jawaban Hawa yang jelas itu. Tak sedikit pun ada keraguan dari Hawa bahwa ia memang
tercipta untuk Nabi Adam. Adam kembali bersujud memuji kemurahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hawa tidak hanya ditakdirkan sebagai teman Adam, tetapi ia juga menjadi teman hidup Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk menikah. Dengan disaksikan oleh para malaikat, kedua manusia itu hidup di surga yang sangat indah. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama Hawa di dalam surga dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berdua pun berjalan-jalan menikmati segala keindahan, kemewahan, dan kenikmatan surga. Tak lupa mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memang mengizinkan mereka untuk menikmati apapun yang ada di surga, kecuali satu, yaitu buah pohon khuldi. Sebelumnya, iblis telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolak tunduk dan bersujud kepada Nabi Adam. Iblis pun bertekad untuk menghasut Nabi Adam. "Aku harus bisa menjerumuskan Adam pada perbuatan dosa, perbuatan yang bisa membuat Allah murka kepadanya," pikir iblis. Iblis pun merencanakan segala tipu dayanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis memang diizinkan untuk menjerumuskan Adam dan anak keturunannya. "Hai Adam, kemarilah, lihatlah buah pohon ini," ucap iblis sambil menunjuk pohon khuldi yang sedang berbuah lebat dan ranum. "Semua yang ada di surga ini sudah pernah kamu cicipi dan rasakan, kecuali buah pohon ini. Apakah kamu tidak tertarik sama sekali? Amatilah, buah ini terlihat begitu lezat," rayu iblis. Allah Subhanahu wa taala melarang kami berdua memakan buah itu, jawab Adam. "Jangankan menikmatinya, mendekatinya pun kami tak diperbolehkan." Iblis tak putus asa. Ia terus mengerahkan segala tipu dayanya untuk mengelabui Adam dan Hawa. Iblis kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwa sebenarnya dia adalah penasihat yang baik untuk mereka berdua. "Apa untungnya aku menipu kalian berdua? Aku hanya ingin memberitahu kalian sebuah rahasia kecil. Tahukah kalian bahwa sebenarnya buah itu dapat membuat kalian tinggal abadi di surga ini? Itu jika kalian berani memakannya. Demi Allah, itulah kenyataan sebenarnya yang aku tahu," kata iblis. Mendengar iblis bersumpah dengan nama Allah, Adam dan Hawa pun akhirnya percaya. Kemudian mereka memakan buah terlarang tersebut. Mereka tak sadar jika mereka telah terperangkap tipu daya iblis. "Ya Allah, ampunilah kami," kata keduanya setelah mereka sadar bahwa mereka ditipu oleh iblis. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah mengampuni kesalahan mereka berdua. Tapi Adam dan Hawa harus meninggalkan surga dan hidup di bumi. Ya, tempat yang baru dengan sangat asing bagi mereka. Tapi begitulah takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Adam dan Hawa
menjadi wakil atau khalifah Allah di muka bumi. Mulanya Adam dan Hawa turun di tempat yang berbeda, tetapi kemudian mereka dipertemukan oleh Allah di padang Arafah. Dari keduanya lahirlah anak-anak manusia yang kini tersebar luas dan memenuhi setiap sudut dunia. Demikian materi tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.